Assalamualaikum, halo semua. Sekilas dari judulnya, kita bisa mengira jika game Baldi's Basic in Education and Learning ini adalah game edukasi untuk anak-anak. Padahal kenyataannya game ini sama sekali tidak mendidik. Dan biasanya jika game tidak mendidik, maka akan ada pesan tersembunyi dari si pembuat game. Tapi sebelum dimulai, yuk kita dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk pemberitahuan cerita terbaru. Kisah dalam permainan game Baldi's Basic in Education and Learning adalah tentang seorang anak yang harus pergi ke sekolah pada sekitar sore atau malam hari, di mana semua siswanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Anak itu harus mencari 7 buah buku milik temannya yang tertinggal di sekolah. Ketika si anak baru masuk ke dalam gedung sekolahnya, ternyata sudah ada seorang guru yang tidak memiliki rambut yang bernama Baldi. Ia awalnya sangat ramah, tapi aslinya sebenarnya tidak sama sekali. Setiap kita menemukan sebuah buku, maka akan ada pertanyaan yang jawabannya gampang banget, dan kita semua pasti bisa untuk menjawabnya. Soal pertama biasanya hanya tambah atau kurang-kurangan. Kemudian soal kedua juga sama. Namun pada soal ketiga ini yang aneh. Masalahnya adalah soalnya tidak jelas. Dan jika kita salah menjawab, maka ekspresi si Baldi akan berubah menjadi marah. Berikutnya adalah si Baldi ini akan berusaha untuk mengejar dan menangkap kita dengan menggunakan penggarisnya. Jadi sebenarnya apa maksud dari game ini? Kenapa setiap kali kita menemukan sebuah buku, kita dihadapkan dengan 3 soal yang mustahil untuk diselesaikan? Dan apa tujuan dari game ini dibuat? Jika kita melihat dari sumber referensi pembuat game Baldi, game ini termasuk jenis parodi yang terinspirasi dari game edukasi pada tahun 1980 hingga 1990 di Amerika. Genre parodi sebenarnya tidak terlalu pas untuk game ini, karena game ini lebih menonjolkan sisi horornya. Game Baldi ini merupakan adaptasi dari game yang ada di Amerika atau negara luar yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk memperbarui sistem pendidikannya, termasuk di Indonesia. Game apapun yang kalian mainkan sekarang itu sebenarnya bukan sekedar untuk game semata. Karena sebuah game dari zaman dahulu hingga saat ini itu memiliki dampak yang sangat berpengaruh luar biasa besarnya untuk perkembangan zaman. Contohnya, jika kalian dahulu pernah bermain Donkey Kong di game Nintendo, maka dalam beberapa alat hardware-nya, si Nintendo sendiri masih menggunakan ikon sang kera dalam game Donkey Kong. Jika diperhatikan lagi, semua game pasti memiliki jenis level yang bisa dipilih, baik itu level mudah, level normal, atau level susah hingga paling susah. Setiap level pasti memiliki strateginya masing-masing untuk memenangkan permainan itu. Maka game Baldi juga memiliki tujuan yang sama, agar si pemain dalam setiap levelnya bisa mendapatkan cara dan memperbaiki polanya di setiap permainan. Kemudian jika kita mengikuti maksud dari si pembuat game, di mana game Baldi ini termasuk dalam kategori parodi, memang pantas juga karena dalam setiap karakternya sangat lucu, bahkan aneh sekali.
Lantas, hal apa lagi yang disindir dalam permainan game Baldi ini? Tentu saja adalah sistem pendidikan yang sedang berlangsung. Ketika kita masih di sekolah SMA, untuk contohnya, kita diharuskan untuk belajar semua mata pelajaran, baik itu hitung-hitungan seperti matematika, kimia, fisika, juga sekaligus belajar mata pelajaran hafalan seperti sejarah contohnya. Dan jika kita tidak memiliki nilai bagus di mata pelajaran matematika, seringkali murid tidak bisa lulus dan harus mengulang. Orang yang tidak pandai atau menghindar dari pelajaran seperti matematika misalnya, terkadang memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga atau kesenian. Singkatnya, kita terbiasa untuk mencari nilai dari semua mata pelajaran. Memang tidak salah dengan itu, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa semua manusia itu dilahirkan unik dan tidak ada yang sama antara satu orang dengan yang lainnya. Begitu juga dengan bakat dan minat mereka. Ini yang disindir dalam game Baldi. Kebanyakan orang belajar karena nilai, bukan karena menyenangkan. Hal itu semakin diperkuat jika kita sudah masuk sekolah. Kita akan berjuang mati-matian belajar jika hanya gurunya pelit ilmu dan terkenal killer. Silahkan diamati dalam pelajaran olahraga yang cuma sekali dalam 1 minggu dan jam istirahat yang cuma 15 menit justru adalah waktu yang paling berkesan selama sekolah. Karena saat jam itu kita bisa bebas bermain. Kita bisa menikmati setiap detik dan menit. Sayangnya, rasa menyenangkan itu terkadang tidak didapatkan saat belajar. Tekanan agar dapat bisa mencapai nilai bagus, biar naik kelas, atau tidak mau dicap bodoh, seringkali mendorong siswanya untuk belajar, namun mereka tidak menikmatinya. Oke. Sekian cerita gambar untuk edisi kali ini. Lihat video lainnya yang sudah dibuat oleh Cerita Gambar dengan mengklik tulisan video yang ada di atas. Nanti akan banyak video yang sudah pernah dibuat oleh channel Cerita Gambar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan like, komentar, dan share ke teman dan sahabat lainnya. Buat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Sampai jumpa.